Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Persyaratan untuk bisa mengikuti BIMTEK Guru Belajar ini yaitu kita harus memiliki akun SIM PKB, dan cara untuk mendaftarkan akun SIM PKB sudah saya buat di video tutorial sebelumnya. Yang pertama, pastikan kita sudah memasuki atau mendaftarkan di laman guru belajar kemendikbud.go.id. Kemudian di sini nanti ada notifikasi. Karena kemarin saya mendaftarkan pada angkatan kedua dan saya sudah menyelesaikan kegiatan satu tahap, masih ada tahap lagi yang harus kita lewati atau kita laksanakan. Di sini ada notifikasi, saat ini Anda belum menuntaskan tahap pertama BIMTEK pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19 2. Ayo segera tuntaskan sebelum tanggal Selasa 20 Oktober 2020 pukul 23 dan dapatkan e-sertifikatnya. Di sini ada kegiatan notifikasinya yang sedang berlangsung karena memang saya memilih di jadwal angkatan kedua, yaitu mulai tanggal 11 Oktober sampai Selasa 20 Oktober. Di sini saya sudah menyelesaikan untuk orientasi program pembelajarannya yang berisi tentang video-video konsep-konsep dari Bapak Menteri Pendidikan. Di sini langsung saja kita mulai. Untuk tahap pertama, BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pemberitahuan, ada 54 step atau tahapan yang harus kita selesaikan. Tahap pertama, BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga Anda telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini. Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 terdiri dari 3 tahapan, yaitu BIMTEK, Diklat, dan Pengimbasan. Saat ini Anda berada pada tahap pertama, yaitu BIMTEK yang menekankan pada penguasaan konsep. Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Pada tahap ini, Anda akan mempelajari mengenai yang pertama, tujuan, khususnya ada topik dan tujuannya. Yang pertama, konsep pembelajaran jarak jauh, konsep kurikulum pada kondisi khusus, konsep asesmen diagnosis awal, konsep asesmen diagnosis berkala, model pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Tujuan pembelajarannya, untuk konsep pembelajaran jarak jauh, memahami prinsip, tujuan, dan pendekatan pembelajaran jarak jauh, menerapkan cara 5M, untuk memberikan pengalaman pembelajaran jarak jauh yang bermakna bagi siswa, mendorong kolaborasi guru, siswa, dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, untuk topik konsep kurikulum pada kondisi khusus, tujuannya memahami tujuan dan penggunaan kurikulum pada kondisi khusus, menghubungkan kompetensi dasar dengan kebutuhan dan kondisi siswa untuk membuat tujuan kompetensi, menganalisis contoh kasus mengenai penyelarasan KIKD pada pembelajaran siswa. Untuk konsep asesmen diagnosis awal, tujuannya memahami tujuan dan manfaat asesmen diagnosis,
memahami langkah-langkah merancang asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif, membuat diagnosis kemampuan belajar siswa, dan tindak lanjut asesmen. Konsep asesmen diagnosis berkala tujuannya menguasai penjelasan dan penerapan 3 kategori asesmen pembelajaran, memahami pengertian, tujuan, dan prinsip asesmen diagnosis berkala, memahami kaitan asesmen diagnosis berkala sebagai asesmen untuk belajar atau asesmen formatif, menguasai tahapan melakukan asesmen diagnosis berkala. Untuk topik model pembelajaran jarak jauh, tujuannya memahami prinsip pembelajaran jarak jauh daring dan luring, memahami ragam model pembelajaran jarak jauh daring dan luring berdasarkan kebutuhan siswa, merancang berbagai macam alternatif pembelajaran jarak jauh dengan kombinasi daring dan luring sesuai kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, memahami karakteristik media, teknologi, dan sumber belajar untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, memilih dan menggunakan media, teknologi, dan sumber belajar yang sesuai kebutuhan dan kondisi siswa. Untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran ini, Anda diharapkan untuk mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis sesuai kondisi Anda sebenarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Di sini ada course kontennya, banyak sekali materi untuk ujiannya. Ada asesmen pra-program tahap 1, konsep pembelajaran jarak jauh. Di sini ada 1 kuis, di sini ada 8 topik 1 kuis. Ada konsep kurikulum pada kondisi khusus, 8 topik 1 kuis. Konsep asesmen diagnosis awal, konsep asesmen diagnosis berkala, ragam model pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Ini bisa kita selesaikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadwal yang sudah diberikan, tanggal 11 sampai tanggal 20, kita bisa menyelesaikan selama 10 hari. Kalau kita bisa menyelesaikan ujian course kontennya ini dalam waktu sehari, maka kita telah selesai. Tapi bila belum bisa menyelesaikan dalam 1 hari, masih ada waktu yang bisa kita gunakan. Coba kita buka untuk asesmen pra-program tahap 1. Di sini ada lesson kontennya, ada materi pembelajarannya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asesmen pra-program tahap 1. Di sini ada kuis. Kita klik start kuisnya. Ada 50 pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru adalah next. Bapak Ibu, setelah 54 tahap nanti bisa kita selesaikan, berarti kita bisa atau sudah menyelesaikan tahap pertama BIMTEK Guru Seri Masa Pandemi COVID-19. Apabila pada tahap BIMTEK ini kita masih belum mencapai target, maka kita bisa mendaftarkan pada angkatan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, penjelasan dari saya tentang BIMTEK pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.